teu bisa. Manusia-manusia ieu teu boga tata krama. Manusia-manusia ieu teu boga sopan santun jeung adab. Sabab maranehna geus maehan prajurit kaula. Pantesna manusia-manusia nu kieu mah dihakaan ku kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Aji saat dia masuk ke dalam hutan larangan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, tak usah menunggu lama-lama lagi, kita dengarkan bersama-sama. Awal cerita, di kampung Aji kedatangan 5 pemuda dari kota. Mereka yang masih kuliah bermaksud untuk liburan. Faiz salah satu dari mereka yang memiliki villa di kampung itu. Dia mengajak teman-temannya berlibur dan menginap beberapa hari di villanya. Orang tua Faiz, Pak Kusma dan Burida memang terkenal sebagai orang kaya di sana. Kini mereka tinggal dan bekerja di kota. Biasanya mereka datang berkunjung ke villanya kalau sedang libur panjang atau lebaran saja. Pak Kusma dan Burida sangat dihormati oleh penduduk kampung. Selain baik, mereka juga suka berbagi. Dulu semasa SMP, ketika masih tinggal di desa, sebenarnya Faiz berteman dengan Aji dan anak-anak kampung yang lainnya. Hanya saja menginjak SMA dan kini Faiz berkuliah, tinggal di kota. Sikap Faiz berubah pada Aji juga teman-teman kampung lainnya. Dia sepertinya sudah tidak mau lagi bergaul dengan mereka, anak-anak kampung. Mungkin karena dia sekarang sudah menjadi orang kota, apalagi sekarang datang bersama teman-temannya dari kota. Sehari sudah, Faiz dan teman-temannya menginap di villa. Ketika itu pagi hari sekitar jam 9, Aji dan Mang Tata sedang berada di kebun untuk memberi pupuk pada tanaman sayurannya. Dari kejauhan, Mang Tata melihat Faiz dan teman-temannya dari kota sambil membawa senapan angin. Sepertinya mereka akan masuk ke hutan untuk berburu. Segera Mang Tata menghampiri mereka. Dari kejauhan, Aji melihat Mang Tata dan mereka berbincang-bincang. Namun entah apa yang dibicarakan. Tak lama, Mang Tata kembali ke kebun sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti merasa kecewa. "Kenapa, Mang? Seperti kesal gitu mukanya?" tanya Aji penasaran. "Itu si Faiz sama teman-temannya. Disuruh jangan berburu ke hutan, gak nurut," jawab Mang Tata kesal sambil meneruskan pekerjaannya. Sore harinya, Aji sedang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya di warung kopi di pinggir jalan. Tak lama, mobil sedan dengan jendela kaca terbuka berhenti di depan mereka sambil memanggil-manggil Dadang. Dadang pun segera mendekat. Ternyata itu adalah Ibu Rida, ibunya Faiz. Namun perbincangan mereka tak lama. Kembali, Dadang pun berkumpul lagi dengan teman-temannya. Dadang mengatakan bahwa Ibu Rida khawatir sampai menyusul Faiz ke kampung karena dari siang dia tidak bisa dihubungi. Kalau tadi sekitar jam 9 pagi, aku melihat mereka bawa senapan angin masuk ke hutan. Sepertinya mereka mau berburu, jelas Aji. "Ya sudahlah, biarin saja. Lagian sekarang si Faiz sombong. Udah gede ini," jawab Jadung sambil menyeruput kopi. Sekitar
Sekitar jam 8 malam, Aji yang sedang berada di rumah Mang Tata pamannya, datanglah Dadang bersama Ibu Rida ke rumah Mang Tata. Mereka bermaksud untuk menanyakan tentang Faiz, karena sudah malam begini Faiz dan teman-temannya belum juga pulang ke villa. Mang Tata menjelaskan pada Ibu Rida kalau dia melihat Faiz dan teman-temannya tadi pagi. Bahkan dia juga sempat melarang mereka untuk berburu, apalagi sampai masuk ke hutan. Namun mereka tidak mau mendengarkan apa yang Mang Tata katakan. Mereka tetap pergi ke hutan untuk berburu. Mendengar penjelasan Mang Tata, seketika itu juga Ibu Rida panik dan menangis. Ibu Rida khawatir yang teramat sangat. Itu terlihat dari raut wajahnya. Segera Ibu Rida menghubungi suaminya Pak Kusma, mengabarkan bahwa Faiz dan teman-temannya berburu ke hutan dan sampai malam mereka belum juga pulang. Melihat Ibu Rida yang panik, Mang Tata meminta pada Aji dan Dadang untuk mengumpulkan teman-teman yang lainnya, juga menghubungi Pak RT dan warga di sana, diminta bersiap-siap untuk mencari Faiz ke hutan. Sementara Ibu Rida menunggu di rumah Mang Tata, yang terlihat seluruh tubuhnya gemetaran karena panik. Setelah Aji, Dadang, teman-teman yang lain, juga bapak-bapak dan Pak RT sudah berkumpul di halaman rumah Mang Tata. Mereka sudah mempersiapkan senter, golok, dan juga tongkat untuk mencari Faiz ke hutan. Karena hutan dekat kampung Aji masih banyak hewan buasnya. Tak menunggu lama, mereka segera pergi menuju hutan. Sementara Ibu Rida diminta oleh Mang Tata untuk tinggal di vilanya. Setelah mereka di dalam hutan, Mang Tata membagi kelompok agar pencarian tersebar. Sambil mengingatkan, sebelum jam 12 malam pencarian harus dihentikan dan mereka harus berkumpul lagi di tempat yang sudah ditentukan. Setelah dibagi menjadi 5 kelompok dengan 5 orang masing-masing kelompoknya, mereka segera berpencar mencari keberadaan Faiz dan teman-temannya. Kelompok Aji mengambil arah ke utara menuju air terjun di tengah hutan bersama Dadang, Mang Tata, Asep, dan Eman. Mereka berjalan berurutan sambil berteriak-teriak memanggil nama Faiz. Tak lama sampailah mereka di air terjun tengah hutan. Namun tak terlihat tanda-tanda keberadaan Faiz dan teman-temannya. Waktu pun sudah menunjukkan jam 11 malam. Mang Tata segera menyuruh mereka untuk kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja di tengah perjalanan Dadang mendengar suara yang meminta tolong. Saat Dadang hendak lari untuk menghampiri suara itu, segera Dadang dipegangi oleh Mang Tata. Sementara Aji dan teman-teman yang lainnya tidak mendengar suara seperti suara yang dikatakan Dadang. Mang Tata dengan segera menyuruh agar mereka melanjutkan perjalanan pulang dan mengingatkan jika ada yang mendengar lagi suara yang memanggil tidak usah dihiraukan. Mendengar kata-kata Mang Tata, mereka pun seketika tak lagi berkata-kata sepanjang perjalanan. Mereka merasa ketakutan. Tak lama sampailah mereka di tempat semula, tempat untuk berkumpul. Setelah berkumpul semua dan memastikan tidak ada yang tertinggal, Mang Tata memerintahkan mereka untuk pulang semuanya
dan melanjutkan pencariannya besok. Sesampainya di kampung, Aji melihat Dadang. Dia tampak diam saja dan wajahnya pucat. Sesampainya di rumah Mang Tata, Dadang disuruh minum air yang sudah dikasih doa-doa oleh Mang Tata. Setelahnya, Dadang tersadar seperti orang yang bingung. Kenapa Dadang sudah ada di kampungnya lagi? Loh, kenapa kita sudah ada di rumah? Bukannya tadi kita di hutan, terang Dadang. Aji pun ikut bingung dengan apa yang terjadi pada Dadang. Setelah semuanya berada di rumah Mang Tata, mereka disuruh untuk pulang dan istirahat. Pencarian akan dilanjutkan besok. Ketika mereka semuanya pulang, Mang Tata meminta Aji untuk menemaninya bertemu dengan Ibu Rida. Walaupun sudah lelah, Aji terpaksa menurut apa yang diminta oleh Mang Tata. Mereka segera menuju villa. Di villa ternyata Pak Kusma, ayahnya Faiz, sudah ada di sana. Pak Kusma dan Ibu Rida menyambut Mang Tata dan Aji dengan penuh kecemasan. Mereka duduk di kursi teras villa. Mang Tata segera mengatakan pada Pak Kusma dengan nada yang berat, "Jigana Faiz jeung babaturanana geus asup ka leuweung larangan, Kang. Ngabebaskeun Faiz jeung Nuliana kudu ngayakeun upacara tarik sukma," ungkap Mang Tata. "Nyata kuring ge kapikiran kadinya barudak teh," jawab Pak Kusma. Sepertinya mereka sudah paham betul tentang adanya hutan larangan. Aji yang mendengar itu merasa kaget karena baru kali ini Aji mendengar kalau di dalam hutan dekat kampungnya itu ternyata ada hutan larangannya. Tambah lagi, Mang Tata mengatakan dalam pencarian Faiz dan teman-temannya harus dilakukan hanya oleh 2 orang saja. Terlalu banyak orang yang mencari, malah Faiz dan teman-temannya akan terancam nyawanya dan makin disembunyikan oleh Ki Samblang, makhluk gaib berwujud burung gagak. Dan waktunya juga tak lama. Jika besok malam Faiz dan teman-temannya tidak bisa ditarik kembali dari hutan larangan, artinya Faiz dan teman-temannya akan menjadi penghuni hutan larangan selamanya dan menjadi santapan makhluk gaib yang berwujud burung gagak. Pembicaraan Mang Tata dan Pak Kusma pun semakin serius. Dan yang bikin kaget Aji bahwa besok malam Mang Tata dan Aji lah yang akan masuk ke hutan larangan membebaskan Faiz. Ketika mendengar itu, Aji menelan ludah. Tiba-tiba saja dia gemetaran. Hanya saja Aji dipaksa dan diminta oleh Pak Kusma juga Mang Tata. Karena hanya Mang Tata dan Aji saja yang bisa menembus alam gaib di hutan larangan itu. Sebab hanya mereka berdua keturunan dari Eyang Lurah Sumanjaya. Yang mana Eyang Lurah Sumanjaya adalah leluhurnya Mang Tata dan juga Aji. Dulu semasa hidupnya Eyang Lurah Sumanjaya pernah menaklukkan Ki Samblang hingga Ki Samblang terpenjara di hutan larangan. Mang Tata juga menjelaskan tidak semua orang bisa masuk ke hutan larangan kecuali pada orang-orang yang berlaku sombong dan tidak bisa menjaga ucapan ketika berada di dalam hutan. Setelah Ibu Rida dan Pak Kusma memohon pada Aji untuk menyelamatkan putranya itu,
Akhirnya Aji pun menyanggupinya, walau dengan perasaan penuh ketakutan. Singkat cerita, siang harinya setelah Mang Tata dan Aji beristirahat, segera Mang Tata mengumpulkan warga di villa untuk mempersiapkan upacara tarik sukma. Mang Tata membagi-bagi tugas pada warga yang sudah paham tentang upacara tarik sukma. Dadang dan Jadung disuruh ke rumah Aki Amar untuk menyembelih domba jantan hitam. Daging dan darahnya harus dibawa ke villa. Mang Tata dan Aji yang sudah ada di villa sambil menunggu warga mempersiapkan upacara tarik sukma, dia dibawa ke sungai yang berada di belakang villa untuk mandi bersuci. Setelahnya, dia diajarkan mantra-mantra untuk membuka kunci gerbang hutan larangan nantinya. Sekitar jam 4 sore, sudah banyak warga yang berkumpul di villa. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk upacara tarik sukma. Hanya tinggal menunggu daging dan darah domba jantan hitam yang belum ada. Tak lama datanglah Dadang dan Jadung sambil membawa daging dan darah domba jantan hitam. Semuanya sudah siap. Setelah azan maghrib, dimulailah upacara tarik sukma yang dipimpin oleh Mang Tata, Aki Aju, dan Aki Asor sesepuh di kampung itu. Setelah beres melafalkan jampi-jampi, Mang Tata dan Aji diharuskan memakan sepotong daging domba jantan hitam dan mengolesi alisnya dengan darah domba jantan hitam itu. Setelah selesai upacara tarik sukma, hanya Mang Tata dan Aji yang beranjak menuju hutan, sementara warga menunggu di villa untuk melakukan doa bersama. Dan nantinya sekitar jam 12 malam, warga harus menjemput kedatangan Mang Tata dan Aji di pinggir hutan. Selepas Isya, sekitar jam setengah 8 malam, Aji dan Mang Tata sudah masuk ke dalam hutan sambil membawa daging domba jantan hitam dan darahnya. Sesampainya di hutan, tepat di tempat waktu Dadang mendengar suara orang yang minta tolong, segera Mang Tata meletakkan daging itu di tengah-tengah di antara dua pohon besar. Sementara Aji menyiramkan darah domba jantan hitam di sekeliling dua pohon besar itu. Setelahnya mereka duduk bersila tak jauh di antara dua pohon besar itu dengan mengarah tepat di depan daging domba jantan hitam. Mereka segera melafalkan mantra-mantra untuk membuka pintu gerbang hutan larangan. Leuweung sia leuweung ai, buka lawang buka tulang, ieu incu rek asu. Leuweung sia leuweung ai, buka lawang buka tulang, ieu incu rek asu. Setelah melafalkan mantra-mantra itu, tiba-tiba saja Aji melihat dua ekor burung gagak hinggap di daging domba jantan hitam. Tak lama burung gagak itu terbang di antara dua pohon besar. Segera Mang Tata dan Aji mengikuti burung gagak itu. Mang Tata menyuruh Aji membawa kembali daging domba jantan hitam. Setelah melewati dua pohon besar itu, seketika itu juga suasana yang dirasakan Aji sangat berbeda. Bulu kuduknya tiba-tiba saja merinding. Aji mengikuti langkah Mang Tata masuk ke dalam hutan lebih dalam. Mang Tata
menjelaskan pada Aji bahwa mereka kini sedang berada di hutan larangan, hutan gaib. Di sana Aji melihat keanehan. Dia melihat burung gagak yang banyak sekali dan melihat juga tengkorak-tengkorak manusia berserakan dengan bau bangkai yang menyelimuti hutan itu. Tak lama berjalan, sampailah Aji dan Mang Tata di depan pohon yang begitu besarnya, yang baru pertama kali dilihat oleh Aji. Dan terlihat juga oleh Aji sosok laki-laki dengan tubuh yang besar, namun kepalanya berwujud burung gagak. Yang di hadapannya terlihat juga Faiz dan teman-temannya yang terbaring tak berdaya dan tak sadarkan diri. Ternyata sosok itulah yang disebut dengan Ki Samlang. Kini Mang Tata dan Aji berada di hadapan Ki Samlang. Dengan segera Mang Tata meminta pada Ki Samlang untuk mengembalikan Faiz dan teman-temannya. Namun Ki Samlang menolaknya dengan nada yang marah sambil tangannya menunjuk pada Faiz dan teman-temannya. Teu bisa, manusia-manusia ieu teu boga tata krama. Manusia-manusia ieu teu boga sopan santun jeung adab. Sabab maranehna geus maehan prajurit kaula. Pantesna manusia-manusia nu kieu mah dihakaan ku kaula. Hampura Ki, kuring incuna Ki Lurah Sumanjaya rek menta deui budak-budak eta. Maranehna teu apaleun, teu ngartieun. Ye digantian ku kuring ku daging domba jalu hideung. Harasep Ki Samlang apanan. Ketika Ki Samlang mendengar bahwa mereka adalah cucunya Ki Lurah Sumanjaya, akhirnya Ki Samlang menerima permohonan maaf Mang Tata atas nama Faiz dan teman-temannya. Ki Samlang menundukkan tubuh dan kepalanya sambil merapatkan kedua telapak tangannya di hadapan Mang Tata. Aji segera menyimpan daging domba jantan hitam itu di sebuah meja di hadapan Ki Samlang, walau dengan kaki yang gemetaran. Aji pun segera mengolesi alis Faiz dan teman-temannya dengan darah domba jantan hitam. Juga memasukkan potongan kecil daging domba ke mulut mereka agar mereka memakannya. Dan tak lama Faiz dan teman-temannya tersadar. Sementara Ki Samlang terus menundukkan kepala dan tubuhnya di hadapan Mang Tata, tanda bahwa Ki Samlang pernah ditaklukkan oleh leluhurnya Mang Tata, yaitu Ki Lurah Sumanjaya. Dan itu berlaku juga bagi keturunan-keturunannya sesuai perjanjiannya ketika Ki Samlang ditaklukkan oleh Ki Lurah Sumanjaya. Dengan segera Aji membawa Faiz dan teman-temannya menuju pintu gerbang hutan larangan untuk keluar, diikuti oleh Mang Tata. Ketika sesekali Aji menoleh ke belakang, Aji melihat begitu banyak burung gagak terbang menuju daging domba yang diletakkan di meja. Mereka menyantap daging itu beramai-ramai.
Mang Tata menyuruh mereka agar secepatnya keluar dari hutan larangan sebelum daging dombanya habis dimakan burung-burung gagak itu. Dengan sisa tenaga yang dimiliki oleh mereka, mereka pun berlari keluar hutan mengikuti Aji dan Mang Tata. Hingga akhirnya mereka pun berhasil keluar melewati pintu gerbang hutan larangan. Tepat jam 12 malam sampailah mereka di luar hutan yang sudah disambut oleh warga di sana. Namun mereka diharuskan mandi dulu di sungai agar aroma bau daging dan darah domba hilang dari tubuh mereka. Pakaian yang mereka kenakan juga harus dihanyutkan di sungai. Setelahnya mereka kembali ke villa dan disambut haru oleh Pak Kusma dan Bu Rida. Akhirnya Faiz dan teman-temannya pun selamat. Walaupun mereka tiba-tiba harus menderita sakit di kakinya hingga mereka tidak bisa berjalan selama 1 bulan. Sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan saat berburu di hutan. Ternyata selama berburu di hutan, mereka menembaki burung-burung gagak yang sedang hinggap di pepohonan. Hingga ada beberapa burung gagak yang mati terkena tembakan senapan angin. Mungkin itu yang membuat Ki Samlang murka hingga menculik mereka, dibawa ke alamnya, masuk ke dalam hutan larangan. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur pada kali ini yang dapat saya sajikan untuk Anda. Semoga apa yang saya ceritakan bisa diambil hikmahnya dan menjadi hiburan bagi kita semua, tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.